Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah analisis data statistik. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas materi terkait peluang. Nah, apa peluang itu? Jadi, peluang itu adalah nilai di antara 0 dan 1 yang menggambarkan kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa. Ya, dengan 0 berarti tidak mungkin terjadi peristiwa dan peluang 1 berarti pasti terjadi peristiwa. Nah, pernyataan tentang peluang seperti dalam pertandingan catur ataupun pelemparan dadu, ya, misalkan nih, saat saya melemparkan sebuah dadu, ya, maka saya katakan bahwa yang muncul itu eh, adalah angka 2, misalnya gitu ya. Atau dalam misalkan permainan catur, ya, eh, pada permainan catur kali ini saya itu akan menang. Nah, sebenarnya apa yang saya katakan tersebut itu mencerminkan ketidakpastian, gitu ya. Meskipun saya bilang saya akan menang, tetapi sebenarnya tidak pasti bahwa saya akan menang, gitu ya. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya atau pola percobaan yang sudah dilakukan, sebenarnya kita dapat menentukan derajat keyakinan terhadap hasilnya, gitu. Misalnya kayak saya yakin bahwa sebenarnya saya akan menang, gitu. Karena saya sudah menang nih 3 kali berturut-turut, misalnya seperti itu. Nah, jadi peluang ini sering dinyatakan sebagai bilangan desimal, persen, ataupun pecahan, gitu. Dengan nilainya itu ya berkisar antara 0 sampai 1 atau 0% sampai dengan 100%. Ya. Nah, ada 3 kata kunci yang sebenarnya akan digunakan dalam studi peluang atau probabilitas ini. Yang pertama itu adalah yang namanya percobaan atau eksperimen. Kemudian yang kedua itu adalah hasil atau outcome-nya. Dan yang ketiga itu adalah peristiwa atau kejadian atau event. Nah, dalam probabilitas, percobaan atau eksperimen itu adalah suatu tindakan yang memiliki dua atau lebih hasil yang mungkin dan tidak pasti. Contohnya, ketika tadi saya melempar sebuah mata dadu, maka artinya saya melakukan sebuah percobaan dengan melempar sebuah mata dadu. Nah, hasil yang mungkin muncul itu berarti ya karena mata dadu itu ada 6 sisi, ya ada 6 hal yang mungkin. Bisa aja ternyata yang terlihat adalah mata dadu satu, mata dadu dua, atau dan seterusnya sampai mata dadu 6. Gitu. Nah, jadi sebenarnya masing-masing itu nggak pasti. Jadi saya nggak bisa pastikan bahwa, oh ini pasti yang bakal muncul itu mata dadu 2 atau mata dadu 4 gitu. Nah, hal-hal ini itu dia merupakan suatu tidak pasti. Nah, kemudian hasil yaitu atau outcome. Nah, ini itu adalah hasil spesifik dari suatu percobaan. Nah, ketika tadi misalkan saya melempar sebuah mata dadu, ya, maka kan nanti bakal muncul nih, oh ternyata yang muncul itu adalah mata dadu satu. Nah, berarti hasil dari percobaan yang saya lakukan atau outcome dari eksperimen yang saya lakukan itu adalah mata dadu satu. Nah, contoh percobaan adalah ya tadi ketika kita melempar koin, ya, maka sebenarnya ada dua hal yang mungkin, yaitu depan atau belakang, atau ya angka atau gambar biasanya kalau koin. Nah, jadi bagaimana dengan peristiwa atau event? Nah, jadi peristiwa atau kejadian ataupun event itu adalah bagian dari hasil. Nah, ketika kita ingin mencari tahu sebenarnya bagaimana dengan si mata dudu misalnya mata dudu tiga gitu ya. Nah, apakah akan terjadi ya mata dadu tiga gitu ya. Nah, jadi kejadian atau event itu adalah sebenarnya ya hasil dari si percobaan yang kita lakukan, tetapi yang pengen kita cari tahu sebenarnya seperti apa. Ya, kalau hasil itu adalah semuanya, semua hasil yang muncul dari setiap percobaan, sedangkan peristiwa atau kejadian itu adalah sesuatu yang pengen kita analisis lebih lanjut. Nah, dari hasil-hasil percobaan ya, kita akan ya namanya ya, tadi ketika kita melakukan sebuah percobaan-percobaan, tentunya kan ada hasilnya masing-masing. Nah, himpunan semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dari suatu percobaan yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan ruang sampel, ya, yang dilambangkan dengan S.
Jadi, ruang sampel adalah semua himpunan kemungkinan hasil yang bisa saja terjadi dari sebuah percobaan. Contohnya, ketika tadi kita mau mencari tahu bagaimana ruang sampel S bagi percobaan pelantunan sebuah koin atau mata dadu, atau mata uang, ya, maka himpunannya itu adalah ada dua, yaitu G dan juga A, di mana G ini menyatakan sisi gambar, sedangkan A itu menyatakan sisi angka. Gitu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah dadu, berarti ada 6 ya. Kalau kita ngomongin dadu, berarti S-nya itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, satu ini menyatakan apa? Yang muncul itu adalah mata dadu satu. Ya, begitu seterusnya sampai yang keenam. Berarti kalau misalkan kita tuliskan 6, artinya yang muncul itu adalah si mata dadu 6. Seperti itu. Nah, sekarang coba mari kita berpikir, bagaimana kalau misalkan ruang sampel untuk pengamatan hujan selama 2 hari, ya? Nah, jadi kan sebenarnya untuk hujan ini ada dua kemungkinan, ya, hujan atau tidak hujan, tidak hujan. Nah, misalkan hujan ini kita simbolkan dengan H dan tidak hujan itu sebagai T. Nah, bagaimana himpunan dari si ruang sampel untuk hujan ya? Kita tuliskan di sini. Ya, berarti kita punya, berarti kan sebenarnya kemungkinannya adalah kalau misalkan hari ini hujan, ya, bisa saja besok itu hujan, ya. Berarti kita bisa tulis dia sebagai HH. Jadi selama 2 hari itu hujan. Kemudian bisa juga ternyata hanya 1 hari yang hujan dari kedua hari tersebut, ya, yaitu bisa aja hujan dan tidak hujan atau tidak hujan dan juga hujan, ya, ada dua kemungkinan. Atau kemungkinan terakhir sebenarnya tidak hujan selama 2 hari, berarti kita bisa tulis sebagai TT. Nah, jadi ruang sampel S-nya itu ada 4, yaitu HH, HT, TH, dan juga TT. Seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan, nah ini tadi pelantunan sebuah mata dadu ya. Nah, kalau pelantunan sebuah mata dadu tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana kalau misalkan kita melantunkan 3 buah koin? Nah, ketika tadi kita melantunkan 3 buah koin sekaligus, masing-masing kan sebenarnya itu dia punya dua sisi. Ya, jadi ya kita bisa membuat ruang sampelnya itu ya yang pertama adalah semua koin yang kita lemparkan itu menghasilkan angka gitu ya, bisa kita tulis sebagai AAA. Artinya ketiga mata koin yang kita lemparkan tadi, 3 koinnya itu memunculkan semuanya angka-angka-angka gitu ya. Berarti ada kemungkinan lain nih. Ternyata duanya itu dia adalah angka dan satunya itu gambar. Nah, atau bisa saja ternyata duanya itu memang angka, tapi yang gambar itu adalah yang koin ke dua gitu ya. Jadi angka gambar angka gitu. Atau bisa saja lagi ternyata eh, hanya ada satu angka, kemudian yang duanya lagi gambar-gambar. Atau bisa aja ya ternyata dua gambar, tapi yang koin kedua yang dia angka. Atau bisa apa lagi? Hanya ada satu gambar, kemudian dua yang terakhir itu adalah angka-angka. Jadi ini kita melantunkan 3 buah koin sekaligus, gitu ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada apa lagi nih? Atau tiga-tiganya itu adalah gambar ya, gambar, gambar, gambar. Kemudian apa lagi? Hmm, atau bisa saja berarti yang terakhir itu adalah gambar-gambar angka ya. Jadi ada 8 eh, kemungkinannya, yaitu secara sederhana bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi ruang sampelnya itu ada sebanyak 8 anggota gitu. Nah, sebenarnya dalam kita membuat atau mencari tahu bagaimana sebenarnya eh, ruang sampel dari suatu percobaan akan lebih mudah ketika kita menggunakan yang namanya diagram pohon. Gitu. Jadi, misal nih kita mau mengambil 3 buah produk dari suatu proses produksi secara acak.
ya, di mana hanya ada dua kemungkinan yaitu cacat atau tidak cacat. Ya, jadi ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah percobaan yang pertama, ya. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Jadi yang pertama kita mengambil, oh ternyata dia cacat, gitu ya. Nah, ke percobaan yang kedua ada dua kemungkinan, ternyata yang kita ambil itu cacat atau yang tidak cacat, gitu ya. Nah, di percobaan kita yang ketiga, produk ketiga yang kita ambil bisa saja dia itu cacat, tidak cacat, ya. Nah, masing-masing anggotanya. Jadi bisa saja ketiga-tiganya cacat atau duanya cacat, yang ketiga itu tidak cacat, atau dia yang pertama cacat, duanya tidak cacat, yang ketiga cacat. Atau hanya yang cacat itu yang pertama. Itu. Nah, ini ketika misalkan hanya cacat, ya. Pada produk yang pertama itu cacat. Padahal produk pertama itu kan juga punya kemungkinan bahwa dia tidak cacat. Nah, kita lihat ketika dia tidak cacat, ya tetap ya. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu apa? Cacat tidak cacat, ya di sini juga sama, cacat tidak cacat, gitu ya. Nah, berarti ini anggotanya ada berapa ya? Sama seperti ini tadi. Berarti ada di sini tadi satu, dua, tiga, empat. Berarti di sini juga sama, yaitu ada sebanyak empat. Artinya, ya ini mirip dengan tiga koin tadi. Ya, ada delapan anggota dari si ruang sampelnya tadi, gitu. Jadi dengan kita membuat diagram pohonnya ini, kita bisa lebih mudah untuk mengetahui siapa saja anggota ruang sampelnya, gitu. Ketimbang mungkin kita hanya memikirkan di dalam pikiran kita itu seperti apa anggotanya. Jadi ketika kita gambarkan seperti ini, kita bisa lebih mudah melihatnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat gimana dengan ruang sampel dari contoh berikut. Oke, jadi percobaannya adalah melantunkan sebuah uang logam. Nah, tapi kalau ternyata yang muncul angka pada percobaan pertama, maka dilanjutkan dengan percobaan lantunan uang logam kedua. Tapi kalau misalkan muncul gambar, berarti yang selanjutnya itu kita melemparkan sebuah dadu. Oke, jadi kalau yang pertama itu dia adalah muncul angka, ya, berarti kan katanya dilanjutkan percobaannya dengan melantunkan uang logam yang pertama, yang kedua. Berarti di sini angka, lalu percobaan kedua ini adalah percobaan pertama, ya. Di sini percobaan yang kedua itu adalah dua kemungkinan, ya. Bisa saja angka lagi, bisa aja gambar. Ini kalau misalkan pada percobaan pertama yang muncul adalah angka. Nah, ketika yang kedua yang muncul itu adalah gambar, ya, berarti kita punya gambar di sini. Nah, katanya di percobaan yang kedua itu kita melemparkan sebuah mata dadu, ya, di mata dadu. Nah, berarti di percobaan kedua ada berapa kemungkinan? Ya, ada enam. Kenapa ada enam? Karena ada enam mata dadu, yaitu satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, jadi kita bisa tulis ruang sampelnya itu apa? Berarti S-nya itu adalah angka-angka, kemudian angka gambar, dan gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat, gambar lima, dan juga gambar enam. Ya, angka-angka ini maksudnya apa? Ya, ketika percobaan pertama angka dan kedua angka. Kalau misalkan G4 berarti percobaan pertamanya ada muncul gambar, kemudian dilanjutkan dengan melempar dadu yang muncul mata dadu 4 seperti itu. Jadi banyak anggotanya ada berapa? Ada sebanyak, ini adalah totalnya 2, kemudian yang ini totalnya adalah 6. Berarti di sini totalnya ada 8. Gitu. Jadi dengan kita menggunakan diagram pohon itu bisa dengan lebih mudah untuk uh, melihat seperti apa sebenarnya ruang sampel dari sebuah percobaan yang kita lakukan. Nah, dari tadi kita sebenarnya ngomongin masalah ruang sampel, ruang sampel, ruang sampel. Nah, jadi sebenarnya kejadian ini apa gitu ya? Nah, kejadian adalah sebenarnya himpunan bagian dari ruang sampel yang memiliki hasil tertentu. Jadi contohnya tadi, ketika kita melempar percobaan yang sebelumnya ini tadi, ya, berarti kan eh,
Kita melempar nih pertama kali. Oh, ternyata yang muncul itu adalah A. Berarti kejadiannya apa? Kejadiannya adalah pada percobaan pertama muncul angka gitu. Nah, kejadian berikutnya apa? Ketika tadi kita angka, maka kita melempar lagi sekali lagi koinnya. Ternyata yang muncul misalkan gambar. Berarti kejadiannya apa? Pada percobaan pertama muncul itu angka. Kemudian pada percobaan kedua ternyata munculnya gambar. Seperti itu. Itu merupakan salah satu bentuk dari suatu kejadian. Nah, kejadian ini itu bisa terdiri dari satu hasil atau lebih tergantung dari apa yang sebenarnya kita sedang pelajari dari percobaan yang mau kita teliti seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Kalau kita punya suatu ruang sampel, sedangkan T ini menyatakan umur dalam tahun suatu perangkat elektronik, dan A itu adalah kejadian bahwa perangkat tersebut rusak sebelum tahun kelima, ya, maka kejadian A bisa kita notasikan seperti ini. Ya. A itu dia adalah T, tetapi T-nya itu ada di antara 0 sampai dengan 5. Jadi, A ini merupakan himpunan bagi dalam ruang sampel S, ya, semua kurun waktu. Usia itu kan berarti dari 0 sampai, ya, sampai tak hingga gitu ya. Usia itu sampai sangat banyak gitu. Nah, tetapi yang rusak itu hanya sampai tahun kelima. Berarti kita batasin T-nya itu dari 0 sampai dengan 5. Seperti itu. Nah, lalu apa sebenarnya hubungan antara kejadian dan juga ruang sampel? Nah, hubungan antara kejadian dan ruang sampel ini sebenarnya bisa kita gambarkan melalui diagram Venn seperti ini, ya, di mana di sini kejadian A, B, dan C merupakan himpunan bagian dari suatu ruang sampel S, ya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya dari gambar di sini, kejadian B di sini itu dia merupakan bagian dari kejadian A. Ya, ini kejadian B itu merupakan himpunan bagian dari kejadian A. Kemudian kita bisa lihat lagi bahwa kejadian B dan juga kejadian C itu tidak memiliki irisan, gitu ya. Artinya tidak ada nih hubungan antara si B dan juga si C. Nah, tetapi bisa dilihat juga ternyata bahwa kejadian A dan kejadian C itu memiliki kurang-kurangnya satu titik sampel yang beririsan. Artinya apa? Ada anggota di A dan ada anggota di C yang merupakan satu hal yang sama. Gitu. Misalkan kalau kita ngomongin orang nih, gitu ya. Nah, anggota dari si A dan anggota dari si C itu ada satu orang yang sama. Jadi si orang tersebut dia mengikuti kelompok A dan juga kelompok C seperti itu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ketika kita ngomongin masalah irisan dua kejadian tadi. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa irisan dua kejadian, artinya semua unsur yang terdapat di dalam kejadian A itu maupun kejadian B, kita sebut sebagai irisan dari dua kejadian yang disimbolkan dengan A iris B ini. Gitu ya. Jadi maksudnya irisan dua kejadian tersebut adalah semua X yang mana X ini anggota di A dan juga anggota di B. Contohnya, misalkan A itu dia menyatakan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan B itu menyatakan bilangan prima kurang dari 6. Misalnya berarti ada 2, 3, dan 5. Nah, artinya dari sini kita bisa tahu bahwasannya A iris B-nya itu anggotanya adalah yang ada di A dan juga ada di B, yaitu siapa? 2, 3, dan juga 5. Gitu ya. 2, 3, dan 5. Gitu. Jadi irisan itu adalah apa? Anggota-anggota yang ada di A dan juga ada di B. Itu yang disebut dengan irisan dua kejadian. Nah, yang berikutnya adalah kejadian saling lepas. Nah, ketika kejadian saling lepas, artinya bahwa tidak ada keterkaitan antara kejadian A dan juga kejadian B. Jadi nggak ada unsur yang sama. Atau bisa kita bilang bahwa irisannya itu merupakan himpunan kosong, ya, nggak ada anggotanya. Contohnya gimana? Ya, misalkan tadi saya punya, misalkan kejadian A-nya itu dia 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
gitu ya. Nah, kemudian saya punya si B itu adalah misalkan eh, 7, 11, dan juga 13. Ya, bilangan prima yang lebih dari 6 dan kurang dari 15. Nah, artinya kita bisa lihat di sini ya bahwasanya A iris B-nya itu merupakan himpunan kosong. Ya, nggak ada anggota di A yang dia juga ada di B. Itu ya, begitupun sebaliknya. Nggak ada anggota di B yang dia ada di A. Seperti itu. Itulah kejadian saling lepas. Nah, yang berikutnya adalah gabungan dua kejadian. Nah, kalau gabungan dua kejadian ini, kita menggabungkan semua anggota dari kejadian A dan juga kejadian B. Gitu ya. Jadi contohnya, misalkan kalau saya punya tadi, A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Kemudian saya punya B-nya tadi itu 7, 11 dan juga 13. Maka dari sini kita tahu bahwa A gabung B itu adalah semuanya ini, yaitu siapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 dan juga 13 gitu. Jadi gabungan mereka adalah kita gabungkan semua anggotanya gitu. Kalau misalkan ternyata di A dan di B itu sama, ada nilai yang sama, ya nggak apa-apa. Kita tetap masukkan semua anggotanya, gitu ya. Jadi kita menggabungkan, gitu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu ya ke dalam bentuk diagram pen, kalau kita bilang gabungkan dua kejadian, katakanlah seperti ini ya. Jadi ini kejadian A dan ini ada kejadian B. Nah, maka ini semuanya yang ada di sini dan juga di sini ya, meskipun itu beririsan, itu semuanya kita gabungkan jadi satu. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah komplement suatu kejadian. Nah, kalau dikatakan komplement satu kejadian, ya artinya adalah dia bukan anggota dari suatu kejadian. Misal, katakanlah saya punya S-nya itu adalah ya mata dadu ya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Nah, saya punya A itu adalah mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Nah, maka saya bisa bilang bahwa A komplement ini adalah apa? Anggota dari ruang sampel S yang bukan merupakan bilangan prima, yaitu siapa aja? Yaitu ada 1, 4, dan juga 6. Jadi, si A komplement itu anggotanya adalah semua anggota S yang bukan merupakan anggota si A. Itu yang disebut dengan komplement. Ya, lawannya gitu ya. Jadi, di komplement itu adalah ya dia merupakan anggota dari ruang sampel tapi bukan merupakan anggota dari kejadian A. Seperti itu. Nah, jadi jenis-jenis hubungannya bisa kita tuliskan sebenarnya seperti ini. Ya, irisan dari A komplement dan ruang nol, ya, jadi ya, himpunan nol, berarti dia adalah himpunan nol. Jadi nggak ada irisannya. Kemudian kalau kita menggabungkan kejadian A dengan himpunan kosong, maka ya sama dengan himpunan A. Kemudian, ketika kita membuat irisan antara kejadian A dan A komplement, tentunya mereka berlawanan, ya maka himpunannya himpunan kosong. Ya, nggak ada anggotanya. Tapi kalau misalkan kita gabungkan, berarti dia membentuk sebuah ruang sampel S. Nah, tentunya S komplement, ya, lawan dari suatu ruang sampel itu tentunya nilainya adalah ruang himpunan nol. Nah, dan juga tentunya kebalikannya ya. Kalau dia himpunan kosong komplement itu adalah ya ruang sampel itu sendiri. Nah, kalau dikatakan dia A komplement, ya dikomplementkan atau komplementnya dari A komplement itu ya si A itu sendiri. Nah, tetapi kalau misalkan A iris B-nya kita komplementkan, itu nilainya sama dengan A komplement yang digabungkan dengan B komplement. Dan sebaliknya, kalau misalkan A digabung dengan B, maka komplementnya itu adalah A komplement kita iriskan dengan B komplement. Seperti itu. Itu hubungan-hubungan yang penting untuk diketahui ketika kita membicarakan terkait peluang. Nah, sekarang kita ngomongin ke peluangnya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya peluang itu merupakan titik
eh, kejadian di A, ya, yang mana nilainya itu ada di antara 0 dan 1. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya peluang terjadinya suatu kejadian A itu nilainya di antara 0 dan 1. Yang artinya apa? Peluang bahwa himpunan kosong itu adalah 0 dan peluang bahwa dia ruang sampel itu adalah 1 gitu ya. Jadi peluang dari semua kejadian tentunya nilainya adalah 1 dan peluang tidak ada kejadian itu ya tentunya nilainya 0 gitu ya. Jadi tidak ada kejadian apapun. Ya tentunya peluangnya juga tidak ada atau 0 gitu ya. Nah, kalau ruang sampel ya suatu percobaan itu berisi n buah unsur yang masing-masingnya dapat terjadi dengan peluang yang sama, maka tiap titiknya mendapatkan peluang 1/n. Maksudnya apa? Contohnya, kalau tadi kita ngomongin dadu, maka tadi kan S-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 unsur di dalamnya. Nah, kita bisa tahu ya bahwasanya memang untuk setiap unsur yang ada di ruang sampel mata dadu ini tadi itu punya peluang yang sama, yaitu apa? Peluangnya adalah 1/6 gitu. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, tapi kalau misalkan suatu percobaan itu menghasilkan n macam hasil, ya, yang berkemungkinan sama, tetapi terdapat sebanyak n hasil yang berkaitan dengan kejadian tersebut, maka peluangnya itu menjadi n kecil dibagi dengan n besar, gitu. Atau biasanya kita bilangnya peluang A itu adalah banyaknya anggota si A dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel, seperti itu. Contohnya tadi, kalau kita ngomongin, kita mau cari tahu ya, katakanlah A itu adalah kejadian bahwa yang muncul itu adalah mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya anggota dari si A itu banyaknya adalah 3, gitu ya. Jadi, peluang si A terjadi itu adalah tinggal 3 dibagi dengan berapa banyak tadi unsurnya, yaitu ada 6 gitu. Maka peluangnya adalah 1/2 seperti itu. Itu contoh sederhana dari si peluang. Nah, ini contoh. Misalkan sekantung permen berisi 6 rasa jeruk, kemudian 4 rasa kopi, dan 3 rasa coklat. Kalau seseorang mengambil satu permen secara acak, berapakah peluang bahwa satu permen tadi itu dia rasanya jeruk? Kemudian yang kedua adalah berapa peluang bahwa ternyata satunya itu rasa coklat ataupun rasa kopi. Oke. Nah, kita lihat yang pertama di sini ya. Anggaplah bahwa si jeruk ini itu sebagai kejadian J ya. Kalau misalkan yang terambil itu jeruk, kemudian ini kopi itu sebagai K dan coklat itu sebagai C ya. Jadi berapa peluang ya? Berarti kita lihat dulu nih, total permennya itu ada berapa ya. Nah, total permennya itu adalah 6 tambah 4 ditambah 3 yaitu sama dengan 13. Berarti kalau misalkan kita mau tahu ya berapa peluang bahwasanya satu itu diambil rasa jeruk ya berarti peluangnya itu adalah rasa jeruk kan ada 6 ya. Berarti 6 dibagi dengan totalnya ada berapa? Ada 13 permen. Jadi ada peluangnya adalah 6/13. Nah, kemudian kalau yang B gimana? Katanya terambilnya itu dia satu rasa kopi atau rasa coklat. Nah, kita lihat nih ada berapa banyak anggota dari si kopi ataupun coklat ya. Nah, berarti kita gabungkan keduanya ya. Berarti ini sama saja sebenarnya dengan peluang bahwa yang terambil itu adalah K ataupun si C-nya ya. Berarti ada 7 dari 13. Jadi peluangnya adalah 7/13. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya aturan penjumlahan dalam peluang.
Jadi, terdapat beberapa hukum atau kaidah ataupun aturan yang sebenarnya bisa kita gunakan nih untuk menyederhanakan perhitungan peluang. Yang pertama, itu adalah aturan penjumlahan ini. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah kejadian A dan B, maka peluang A digabung dengan B itu sama aja dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B kita kurangin dengan peluang kejadian A yang beririsan dengan B. Nah, ketika tadi kejadian A dan B itu ternyata saling lepas, maka kan ini nilainya nol ya. Kalau dia saling lepas, maka ini sama dengan nol ya. Peluang irisannya itu dia nol. Maka peluang gabungannya itu menjadi tinggal kita gabungkan ya. Peluang A dan juga peluang B. Sehingga secara umum kalau misalkan kita punya N buah kejadian ya, A1, A2 sampai AN, maka gabungannya itu ketika mereka saling bebas semuanya, itu tinggal kita jumlahkan masing-masingnya. Peluang A1 berapa, peluang A2 berapa, dan peluang AN berapa, semuanya kita jumlahkan. Nah, terkadang sebenarnya susah gitu ya kalau kita mau menghitung peluang bahwa sesuatu hal itu terjadi gitu. Nah, jadi untuk mengakalinya kita bisa melakukan ya dengan menghitung komplemennya itu berapa ya. Jadi peluang komplemen itu sebenarnya adalah satu dikurang peluang A-nya ya. Ingat tadi bahwasanya ketika kita menggabungkan A komplemen dengan A, itu dia sama dengan S. Artinya apa? Artinya peluang si A komplemen dengan peluang si A itu kan harus membentuk ya si ruang sampel S tadi gitu. Artinya peluangnya menjadi apa? Peluang satu ya. Tadi perhatikan bahwa si A komplemen dan A ini kan dia saling bebas ya. A komplemen iris dengan A itu merupakan himpunan kosong. Nah, berdasarkan teorema yang sebelumnya tadi ini, ya berarti peluangnya karena mereka saling bebas itu adalah peluang A ditambah peluang B. Nah, jadi peluang A komplemen digabung A itu sama aja dengan peluang A komplemen ditambah peluang A. Nah, ini sama dengan peluang S ini. Nah, tadi peluang S itu nilainya adalah satu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa peluang A komplement ini adalah satu dikurangin peluang A. Ya, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya tiga buah kejadian, ya maka peluang A gabung B gabung C itu adalah peluang A, peluang B, dan peluang C kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan irisan masing-masingnya. Jadi kita kurangin dengan peluang A iris B, kita kurangin dengan peluang A iris C, dan juga kita kurangkan dengan peluang bahwa B itu beririsan dengan C. Nah, baru kemudian kita tambahkan lagi dengan apa? Peluang bahwa mereka itu semuanya beririsan ya. A iris B dan iris C seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Kalau sebuah mata dadu dilantunkan sekali, peluang muncul A yaitu muncul angka 6 adalah tentunya 1/6 yaitu 0,16. Nah, pertanyaannya berapa peluang nggak muncul angka 6? Ya tinggal ya satu dikurangi 0,16 tadi yaitu sama dengan 0,84 seperti itu ya. Itu adalah peluang A komplement. Nah, di contoh berikutnya katakanlah peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah A itu adalah 0,5 dan peluang ia lulus mata kuliah B itu adalah 0,4. Kalau peluang dia lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 0,3, berapa peluang ia lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah? Oke, jadi kita bisa misalkan bahwa A ini menyatakan kejadian dia lulus mata kuliah A dan B itu menyatakan dia lulus mata kuliah B. Nah, maka kalau dia A iris B, ini menyatakan dia lulus kedua-duanya, yaitu mata kuliah A dan mata kuliah B. Gitu. Berarti kalau kita mau tahu peluang sekurang-kurangnya itu satu mata kuliah, berarti yang ditanya itu sebenarnya adalah berapa peluang A gabung B-nya. Nah, berdasarkan rumusan yang tadi, itu adalah peluang A ditambah peluang B, kita kurangkan dengan peluang A iris B-nya. Yaitu tadi 0,5 ditambah 0,4 dikurangin dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,6.
Jadi peluang si mahasiswa tadi itu dia lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah itu adalah sebesar 0, nah, yang berikutnya ada yang namanya peluang bersyarat. Jadi, peluang bersyarat ini ya, peluang terjadinya suatu kejadian B itu kalau misalkan diketahui kejadian A sudah terjadi lebih dulu dan menjadi syarat untuk terjadinya kejadian B atau yang kita bisa tuliskan peluang B bersyarat A ya, biasanya dia dibacanya peluang B terjadi kalau diketahui A terjadi. Atau sederhananya ya peluang B kalau A diketahui gitu ya. Nah, itu adalah rumusannya peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Itu dengan peluang A itu nilainya harus lebih dari 0 ya. Nah, kalau misalkan tadi kejadiannya saling lepas atau tidak saling bergantung ya, saling independen, maka tentunya terjadinya salah satu kejadian tidak akan mempengaruhi kejadian yang lain. Sehingga eh, peluang A iris B-nya itu kita tinggal mengalihkan peluangnya masing-masing karena tidak ada keterkaitan antara kedua si kejadian tersebut. Nah, hal ini akan berakibat bahwa peluang B bersyarat A itu sama dengan peluang B dan peluang A bersyarat B itu menjadi peluang A, gitu ya. Kenapa ya? Karena memang nggak ada hubungannya antara kejadian A dan kejadian B. Jadi si kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B dan begitu pun sebaliknya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya kalau misalkan A dan B-nya merupakan kejadian yang tidak saling lepas, kita bisa bilang bahwa peluang A iris B itu sama saja dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Dan peluang B beriris A itu sama dengan peluang B dikali peluang A bersyarat B. Nah, secara umum, kalau misalkan kita punya K buah kejadian, ya, A1, A2 sampai dengan AK, yang mana mereka merupakan kejadian yang berbeda dan terurut kejadiannya, maka kita bisa bilang bahwa peluang A1 iris B, A2 beriris sampai dengan AK itu adalah peluang A1 dikali peluang A2 bersyarat A1 dan seterusnya dikali peluang dengan AK bersyarat A1, A2 dan sampai AK-1. Nah, kalau misalkan kejadiannya saling lepas, maka kita tinggal kalikan peluangnya masing-masing. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Ya. Peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah A tadi nilainya adalah 0,5 dan kalau dia lulus mata kuliah B peluangnya adalah 0,4. Nah, kalau peluang lulus kurang-kurangnya satu mata kuliah tadi adalah 0,6, maka peluang bahwa dia lulus mata kuliah B kalau dia telah lulus mata kuliah A itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa misalkan bahwa A itu menyatakan kejadian dia lulus mata kuliah A. Kemudian B sebagai peluang dia lulus mata kuliah B. Nah, A gabung B artinya kejadian bahwa orang tersebut dia lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah, entah itu mata kuliah A atau mata kuliah B. Dan peluang dan kejadian dia itu lulus matkul keduanya, ya A dan B itu kita tuliskan sebagai A bersyarat B. Nah, sehingga kita tahu bahwa peluang dia akan lulus ya mata kuliah A dan B itu adalah tinggal peluang lulus A dan peluang lulus B dikurangin dengan peluang gabungannya, yaitu nilainya adalah 0,3. Jadi kita bisa tahu bahwa peluang dia lulus mata kuliah B dengan syarat dia telah lulus mata kuliah A, tadi rumusannya ini adalah peluang A iris B dibagi dengan peluang A ya. Nah, maka dia nilainya tinggal 0,3 kita bagi dengan 0,5 atau sama dengan 0,6. Jadi peluang bahwa dia itu lulus mata kuliah B dan dengan syarat dia telah mengambil mata kuliah A lebih dulu itu adalah sebesar 0,6. Oke, kita coba lihat. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya aturan Bayes.
Ya, jadi kalau misalkan ada kejadian B1, B2, B3 sampai dengan BK itu merupakan suatu sekatan dari ruang sampel S dengan masing-masing peluangnya itu tidak sama dengan nol untuk setiap masing-masing I-nya yaitu 1, 2 sampai K ya untuk setiap kejadian. Maka untuk setiap kejadian A yang merupakan anggota dari S itu berlaku hubungan seperti ini ya. Peluang A itu sama dengan sigma dari peluang BI-nya bersyarat dengan A. Atau bisa kita tulis juga sebagai sigma penjumlahan dari peluang BI-nya kita kali peluang A bersyarat BI. Nah, karena BI-nya itu tidak sama dengan nol dan A-nya juga tidak sama dengan nol peluangnya, maka bisa kita tuliskan peluang BR bersyarat A itu sebagai peluang BR beriris A ya kita bagi dengan penjumlahan eh, kejadian B bersyarat A ya beririsan dengan A atau kita bisa tulis juga seperti ini peluang BI dikali peluang A bersyarat BI dibagi penjumlahan peluang BI dikali peluang A bersyarat BI. Contohnya gini, misal katakanlah ada 3 anggota koperasi yang dicalonkan menjadi ketua ya. Peluang bahwa terpilihnya Pak Ari itu adalah 0,3, peluang terpilihnya Pak Budi 0,5 dan Pak Chandra itu 0,2. Nah, kalau Pak Arinya terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasinya adalah 0,8 dan kalau Pak Budi itu maka dia 0,1 peluangnya dan kalau Pak Chandra itu adalah 0,4. Nah, berapa peluang iuran akan naik ke siapapun yang terpilih? Oke. Nah, misalkanlah bahwa kejadian A ini merupakan kejadian iurannya akan naik. Nah, B1 itu kejadian Pak Ari yang terpilih. B2 Pak Budi yang terpilih dan B3 ini Pak Chandra yang terpilih. Berdasarkan aturan Bayes, berarti peluang A itu adalah penjumlahan peluang kejadian BI dikali peluang A bersyarat BI. Ya, berarti yang pertama ini adalah Pak Ari yang terpilih, ya. Ini adalah peluang Pak Ari terpilih dengan peluang kenaikan yang tadi adalah 0,8. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Budi, peluang terpilihnya 0,5 dengan peluang iuran naiknya adalah 0,1 dan yang terakhir itu adalah Pak Chandra ya dengan peluang terpilihnya 0,2 dan peluang iuran naiknya itu adalah 0,4. Nah, jadi peluang bahwa iurannya itu akan tetap naik ya, siapapun yang terpilih itu adalah sebesar 0,37. Gitu. Jadi kita mempertimbangkan antara masing-masing peluang dan juga peluang bersyarat. Nah, selanjutnya kita bisa juga menghitung titik-titik sampel dari suatu kejadian ketika kita mau menghitung eh, peluang gitu ya. Nah, dalam konteks peluang sebenarnya titik sampel itu kan adalah elemen-elemen individu dari ruang sampel yang mewakili hasil dari percobaan acak yang kita lakukan. Nah, jadi untuk menghitung titik-titik sampelnya itu kita perlu memahami bagaimana ruang sampel dan juga kejadian yang terkait dengan percobaan. Ya. Nah, yang pertama itu adalah aturan perkalian. Biasanya, permasalahan dalam peluang itu bisa kita selesaikan dengan menghitung jumlah titik dalam ruang sampel tanpa membuat daftar unsurnya. Ya, jadi aturan perkalian itu menyatakan bahwa kalau misalkan yang pertama itu dia punya n buah satu cara ya, n satu cara dan eh, kedua itu dia punya n dua cara, maka operasi tersebut bisa kita lakukan dengan n kali n satu dikali n dua cara. Dan kalau misalkan ada sebuah kacara, ya masing-masingnya dia punya N1, N2 sampai N kacara, maka total kombinasinya tinggal kita kalikan. Jadi kita kalikan semua kemungkinan. Contohnya gini, kalau ya contoh sederhananya, misalkan saya punya 3 buah baju dan 2 buah celana, misalnya gitu ya. Nah, berapa banyak sebenarnya pasangan baju dan celana yang bisa saya gunakan? Katakanlah saya punya baju warnanya itu merah, kemudian hijau, dan juga hitam.
Kemudian saya punya dua buah celana, yang pertama itu warna hitam, dan yang kedua itu warnanya putih. Nah, artinya saya bisa ya, style yang pertama saya bisa menggunakan baju warna merah, celananya warna hitam, yaitu MH. Atau yang kedua, saya bisa pakai bajunya warna merah dan si celananya warna putih, yaitu MP. Begitu seterusnya. Artinya, saya tinggal mengalihkan banyaknya si bajunya dengan banyaknya si celana untuk mendapatkan berapa banyak kemungkinan style yang bisa saya gunakan. Jadi, operasi yang pertama adalah baju itu ada tiga, kemudian si celana itu ada dua. Jadi kemungkinannya adalah tinggal tiga dikali dua, yaitu enam. Karena masing-masing baju itu bisa dikenakan menggunakan dua jenis celana yang berbeda. Gitu. Nah, kita lihat contohnya. Berapa macam menu makan siang yang terdiri dari sup, sandwich, dan juga dessert, dan minuman yang bisa dipilih dari 4 sup, 3 sandwich, 5 dessert, dan juga 4 minuman. Nah, ya udah tinggal kita kalikan semua masing-masingnya itu, yaitu ini untuk si sup, lalu ini untuk sandwich, ini dessert, dan ini untuk minuman. Jadi ada sebanyak 240 menu yang bisa kita kombinasikan ya ketika kita mau memilih makan siang. Nah, yang berikutnya itu adalah permutasi. Permutasi ini adalah salah satu konsep matematika yang kita gunakan untuk menghitung jumlah dari uh, suatu kejadian dengan kita mengatur dan menyusun elemen-elemen dari suatu himpunannya. Jadi uh, di permutasi ini ya urutannya itu sangat diperhatikan. Jadi secara definisi sebenarnya suatu permutasi adalah suatu susunan yang bisa kita bentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam permutasi ini urutan itu menjadi sangat penting gitu. Artinya ya A dan B, B dan A ini merupakan dua buah kejadian yang berbeda. Seperti itu. Nah, banyaknya permutasi n benda itu biasanya dinotasikan dengan n faktorial ya. Yaitu siapa? N dikali n min 1 sampai dengan dikali satu gitu. Atau satu dikali 2 dikali dan seterusnya sampai dengan n. Nah, banyak permutasi akibat pengambilan R buah benda dari N buah benda yang berbeda yang disimbolkan dengan PRN itu tinggal N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Contoh, misalkan ada dua kupon yang bakal kita ambil dari 20 kupon untuk menentukan hadiah pertama dan juga hadiah kedua. Nah, maka banyak susunan dari ruang sampel ini itu adalah tinggal 20 faktorial dibagi dengan 20 min 2 faktorial, yaitu sebanyak 380 ruang sampel. Gitu ya. Nah, ada beberapa permutasi khusus ya di dalam permutasi. Yang pertama itu adalah permutasi siklik. Jadi kalau permutasi siklik ini, dia objek-objeknya itu kita bentuk ke dalam sebuah lingkaran dengan satu itu menjadi acuan. Sehingga banyaknya permutasi n bendanya itu tinggal n min 1 faktorial. Kemudian yang kedua itu permutasi berbeda. Jadi di sini setiap komponen itu memiliki jenisnya masing-masing gitu. Nah, untuk menghitung peluangnya itu kita rumuskan dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, dan juga sampai nk faktorial. Nah, kita lihat contohnya di mana sebenarnya perbedaannya. Contoh yang pertama, kalau misalkan ada 4 orang itu bermain kartu bridge dan duduk secara melingkar, berapa banyak susunan yang bisa muncul ketika mereka memutuskan berpindah tempat duduk? Nah, tentunya tinggal ya tadi ini ada n-nya sama dengan 4, berarti ya 4 dikurang 1 faktorial atau ya 3 faktorial. Di mana 3 faktorial ini nilainya itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 6. Jadi banyaknya susunan
perpindahan yang mungkin itu adalah 6 bentuk susunan yang berbeda-beda. Nah, contoh berikutnya. Berapa banyak susunan yang berbeda kalau kita ingin menyusun rangkaian lampu hias dengan 3 lampu warna merah, 4 lampu warna kuning, dan 2 lampu warna biru. Nah, maka di sini total lampunya itu ada, ya, N-nya itu adalah N1 ditambah N2 ditambah N3. Ini ada 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi banyaknya lampu itu ada 9 lampu. Nah, masing-masing ya ada lampu merah, ya, merah itu ya N-nya itu adalah 3, kemudian kuning, kuning itu dia N-nya adalah 4, dan untuk biru itu N-nya ada 2. Nah, jadi banyaknya susunannya itu ya tinggal pakai rumusan yang tadi, ya, n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. Nah, itu hasilnya adalah 1260. Jadi ada sebanyak 1260 susunan yang berbeda. Nah, yang berikutnya itu adalah kombinasi. Nah, kalau kombinasi di sini sebenarnya dia tidak memperhatikan urutan. Dengan kata lain, AB dan BA ini sama, dia dianggap sebagai satu kesatuan atau satu kejadian yang sama, gitu ya. Nah, untuk banyak kombinasi, R benda dari N benda itu dirumuskan dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Kita lihat contohnya. Dari 4 anggota partai A dan 3 dari anggota partai B, kita akan menyusun ya komisi yang terdiri dari 3 orang dengan 2 orang dari partai A dan 1 orang dari partai B. Nah, berapa banyak caranya yang bisa kita bentuk? Ya, yang pertama tentunya kita mau memilih 2 orang dari 4 orang. Ya, berarti kita kombinasikan ya 4 2. Kemudian kita juga akan mengkombinasikan 1 orang dari 3 orang yang berbeda dari partai B. Ya, berarti kombinasi 3 dan 1. Nah, ini tadi rumusannya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 4 dikurangin 2, yaitu 2 faktorial. Kemudian untuk yang ini berarti dia 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Yang mana hasilnya adalah 18. Jadi banyaknya susunan yang berbeda itu, sorry, banyaknya susunan yang bisa dibentuk itu adalah sebanyak 18. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi peluangnya, ya. Jadi kita sudah belajar banyak hal ya terkait peluang, ya, terkait tadi itu bagaimana kita menghitung suatu peluang kejadian, kemudian bagaimana aturan-aturan yang ada pada menghitung peluang, kemudian bagaimana kita menentukan suatu ruang sampel dan juga kejadian, lalu bagaimana juga kita menghitung titik-titik sampel ya menggunakan permutasi dan juga kombinasi serta aturan perkalian, lalu tadi juga ada permutasi khusus yaitu permutasi siklik dan juga uh, permutasi berbeda. Nah, di sini saya ada soal latihan yang bisa digunakan untuk menguji pemahamannya, ya. Yang pertama itu tentang ruang sampel dan juga kejadian. Jadi dari soal ini nanti silahkan ditentukan ya bagaimana ruang sampel dan juga kejadiannya. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, seorang aktuaris itu sedang mengkaji peluang hidup seseorang berdasarkan usianya. Diasumsikan bahwa seseorang dapat hidup maksimal hingga usia 100 tahun. Nah, tentukan ruang sampel S jika X itu adalah umur seseorang pada saat meninggal. Dan kemungkinan umur adalah bilangan bulat antara 0 sampai 100. Nah, ruang sampelnya seperti apa? Kemudian, tentukan peluang bahwa seseorang akan meninggal pada usia 70 tahun jika setiap umur dari 0 sampai 100 itu punya kemungkinan yang sama. Nah, nanti silahkan dicoba ya, kira-kira ruang sampelnya itu seperti apa dan berapa peluangnya untuk
Seorang usia 70 itu meninggal kalau setiap umur dari 0 sampai dengan 100 itu punya kemungkinan yang sama. Ya. Nah, ini soal yang kedua itu terkait aturan penjumlahan dan juga kombinasi peluang. Nah, ceritanya seorang klien membeli asuransi kesehatan yang menanggung tiga jenis penyakit, yaitu serangan jantung, kanker, dan juga stroke. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata kemungkinan klien itu mengalami serangan jantung dalam 1 tahun adalah sebesar 5%, kanker sebesar 3%, dan stroke sebesar 2%. Nah, misalkan kejadian-kejadian ini saling bebas atau eksklusif. Nah, berapa peluang bahwa klien itu mengalami setidaknya satu dari penyakit-penyakit tersebut dalam 1 tahun? Dan kemudian berapa peluang kalau penyakitnya itu mengalami serangan jantung dan juga kanker sekaligus dalam setahun itu adalah 1%. Serta peluang bahwa klien itu akan mengalami serangan jantung atau kanker dalam 1 tahun itu berapa? Ya, nanti dicoba ya. Kemudian ini juga ada soal untuk menghitung titik sampel, nanti silakan dicoba ya. Kemudian ini soal untuk peluang bersyarat, nanti dicoba ya. Kemudian ini soal untuk yang aturan bias tadi. Ini soal untuk aturan penjumlahan, ya nanti silahkan dicoba soal-soal latihan yang ada. Dan ini itu untuk menghitung kejadian, ya. Nah, jadi soal-soal latihannya nanti silahkan dicoba kerjakan ya untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.